Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kembangkan talenta yang Tuhan beri. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat karunia penyertaan-Mu atas kami. Bila mana kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedih Tuhan sudah hiburkan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami sekali lagi, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita kali ini terambil di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti saudara bisa baca keseluruhannya, yaitu tentang perumpamaan talenta. Menceritakan bagaimana seorang tuan yang punya talenta saat itu akan pergi ke luar negeri, kemudian memanggil hamba-hambanya, mempercayakan yang seorang dikasih 5 talenta, yang seorang dikasih 2 talenta, yang seorang lagi dikasih 1 talenta. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana Tuhan itu mempercayakan talenta. Talenta itu adalah uang pada zaman tersebut, tetapi talenta sekarang ini juga berbicara tentang kemampuan atas diri kita masing-masing. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kepada kita itu sebenarnya kemampuan, ya. Kemudian dari perumpamaan ini kita bisa baca nanti di situ yang hamba menerima 5 talenta mengerjakan talentanya tersebut sehingga beroleh laba 5 talenta. Yang 2 talenta juga mengerjakan talentanya sehingga mendapat laba 2 talenta. Yang 1 talenta itu tidak mengerjakan talentanya, tetapi dia malah menggali tanah, kemudian memasukkan talentanya ke dalam tanah, dikubur. Ya, kemudian beberapa waktu tuannya datang dari luar negeri. Kemudian hamba yang 5 talenta itu laporan kepada tuannya tersebut. Tuan, ini talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan kepadaku 5 talenta dan beroleh laba 5 talenta. Yang 2 talenta juga demikian. Tuhan percayakan kepadaku 2 talenta dan aku mengembalikan 2 talenta plus laba 2 talenta. Kemudian tuannya itu mengatakan kepada 2 hambanya ini, hamba yang baik dan setia, kalian telah mengerjakan tugas kalian dengan baik, maka masuklah turut dalam kebahagiaan tuanmu. Sedangkan yang 1 talenta ini datang kepada tuannya. Dia berkata, Tuhan itu jahat sekali, aku dikasih 1 talenta, aku takut lalu aku kubur ke dalam tanah. Ini Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan. Lalu dikatakan firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta ini, tuannya ini menyebut hambanya ini adalah hamba yang malas dan jahat. Maka diambillah talentanya, diberikan kepada yang bisa mengembangkan, kepada yang menerima 5 talenta. Dan hamba yang malas dan jahat ini diusir untuk dimasukkan ke dalam penghukuman. Nah, ada sesuatu pelajaran menarik dari perumpamaan tentang talenta ini. Yang pertama, talenta diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Talenta awal yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing berbeda. Kemampuan kita masing-masing berbeda. Ada yang mendapat banyak, ada yang mendapat sedikit. Mungkin kita bertanya, mengapa pembagiannya tidak adil? Mengapa kita tidak memperoleh jumlah yang sama? Adalah karena setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Sehingga talenta yang kita terima masing-masing awalnya tidak sama. Namun ingat, talenta awal yang kita terima bukanlah hal yang terpenting. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita itu masing-masing kemampuan yang berbeda-beda menurut kesanggupan kita. Tapi jangan lihat awalnya, tetapi bagaimana kita bisa mengolah, menggunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta kita misalkan untuk melayani sesama, pakailah itu. Untuk bermain musik, pakailah itu. Untuk mengajar, pakailah itu. Karena itu adalah kemampuan atau talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan lewat itu Tuhan berharap itu bisa engkau kembangkan.
Jadi jangan berpikir Tuhan tidak adil, kok nggak dikasih sama jumlahnya. Tetapi sekali lagi, masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Dan itu harus kita kembangkan. Meskipun hanya 1 talenta. Saya percaya ketika yang 1 talenta ini diberikan, kemudian dia mengolahnya, kemudian dia menggunakannya, mengembangkannya, meskipun hanya beroleh laba 1 talenta, ketika dia laporan kepada tuannya, maka tuannya tetap memandang dia hamba yang baik dan setia. Karena apa? Dia sudah memaksimalkan untuk bisa mengembangkan daripada tidak sama sekali. Makanya yang pertama ini, perumpamaan talenta berbicara mengajarkan kepada kita semuanya, masing-masing diberikan menurut kesanggupan. Tetapi biarlah kita bisa mengembangkan dengan baik talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan talenta. Hamba yang baik adalah mereka yang mengembangkan talentanya. Setiap apa yang Tuhan beri kepada kita dipergunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan. Entah itu kemampuan, kemudian materi, tenaga, jabatan, ilmu, kesehatan, apapun itu, pergunakan dengan bijaksana dan kembangkan itu. Jadi kalau kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, kemampuan, berkat daripada Tuhan, kembangkan itu semuanya. Tuhan akan sangat senang melihat kita mempergunakan dengan baik kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita diberikan berkat lebih, ya gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mengembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu diberikan kemampuan melayani, ya gunakan itu untuk mengembangkan demi kemuliaan nama Tuhan juga. Jadi yang kedua ini, perumpamaan talenta mengajarkan pada kita untuk kita kembangkan. Dan yang ketiga, memperoleh kepercayaan yang lebih besar, ayat 21 dan ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jelas bahwa orang yang mengembangkan talenta akan diberikan kepada mereka kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kalau kita bisa melakukan tugas kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara besar. Entah apapun itu yang kau kerjakan dalam pekerjaan, usaha, bisnis maupun di pendidikan sekolahmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, meskipun saat ini dari hal kecil, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar lagi. Jadi perumpamaan talenta yang ketiga mengajarkan kepada kita memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Dan yang keempat, orang yang tidak mengembangkan talenta, daripadanya akan diambil. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebab setiap kita yang tidak mengembangkan talenta akan diambil. Jadi kita sudah dipercayakan, meskipun itu 1 talenta seperti yang ada dalam perumpamaan tadi, kembangkan. Kalau tidak, ya tuannya akan ambil, dikasihkan hambanya yang lain. Jadi apa yang ada pada kita, meskipun itu kita rasakan hanya kecil, tetapi kita bisa mengembangkan dengan baik, maka Tuhan akan percayakan perkara atau hal yang lebih besar lagi. Inti dari renungan kali ini adalah bukan berapa banyak talenta yang kita dapatkan, namun bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana jika seandainya orang yang memiliki 1 talenta mengembangkan talenta yang dimilikinya, sedangkan yang memperoleh banyak talenta tidak mengembangkannya? Tentu saja orang yang dipercayakan talenta besar sekalipun akan diambil, akan diberikan kepada siapa saja yang mengembangkan talenta miliknya. Ayat yang ke-29 di bacaan kita tadi, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Inilah cara kerja Tuhan. Setiap orang yang dengan setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan beri akan memperoleh lebih hingga melimpah. Namun yang tidak mengembangkannya daripadanya akan diambil. Maka jangan heran orang-orang yang setia semakin diberkati, sedangkan yang tidak daripadanya akan diambil. Tidak perlu meminta talenta yang besar, namun kerjakan seberapa talenta yang Tuhan beri dan sebaik-baiknya. Ingin karir kita menanjak, kerjakan pekerjaan kita sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Ingin memperoleh banyak uang, pergunakan dan kembangkan uang yang ada saat ini
dengan sebaik-baiknya. Ingin pelayanan lebih baik lagi, kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kali ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan senang orang yang mempergunakan talentanya dengan baik dan dengan senang hati akan melimpahkannya. Tidak perlu fokus pada talenta orang lain yang mungkin lebih besar, kembangkan talentamu hingga berlimpah. Barang siapa setia terhadap perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami bersyukur buat perenungan tentang talenta yang Tuhan berikan di perenungan kali ini. Kami mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang sudah bersekolah, kami mau bersekolah dengan sebaik-baiknya. Kami yang sudah bekerja, kami mau kerja dengan sebaik-baiknya. Kami yang memulai usaha, kami juga memulai usaha sebaik-baiknya. Kami yang sudah diberkati pun, kami akan mengelola keuangan kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga Tuhan akan percayakan kepada kami hal-hal yang lebih besar lagi. Kami mau fokus dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Baik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, kami mengerjakan semuanya itu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Sekali lagi, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan sudah jawab doanya, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.